di sini tulisannya adalah rekor Indonesia. Maka dengan sangat menyesal, walaupun di sini ada Pak Prabowo, ya, Muri terpaksa menolak ajuan rekor ini. Ini bukan rekor Indonesia, tapi rekor dunia. Itu lembaga pencatatan rekor yang lain kalau mau protes kita lawan bersama. Bahwa kita adalah bangsa yang paling hebat. Mas Mujiono, apa yang Anda lakukan, itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Tadi Anda menggunakan satu kata kunci yang menggetar sekma saya. Yaitu Anda menggunakan kata memaksakan diri. Betul kan? Betul. Jadi Anda kan tidak mengingkari bahwa Anda memaksakan diri untuk mencapai puncak Everest, untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Betul. Anda perkataan yang Anda gunakan adalah memaksakan diri. Betul? Betul. Jadi begini Pak Jaja, maaf. Kenapa saya memaksakan diri? Karena ketika kami dinyatakan oleh pelatih gagal dan kami diajak turun, dalam benak hati saya merasa kecewa. Saya waktu itu masih menjadi seorang prajurit Kopassus yang semangatnya masih membara. Saya punya semangat, beliau mengajak turun. Dengan bahasanya Rusia dan bahasa Inggris setengah-setengah. Asmujono Godan, no, me army komando, is that no problem. Saya tinggal pelatih, saya jalan sendiri. Karena saya kepingin nolong Pak Iwan. Pak Iwan sudah terjatuh, tidak ada yang nolong. Jadi terus terang saya merinding karena itu yang terjadi. Jadi kita sebetulnya mau ditinggal turun oleh pelatih dan Sherpa. Disitulah kebesaran Tuhan. Kalau Pak Padi bilang tadi menaklukkan Everest, kalau saya tidak. Karena beliau waktu mengingatkan kepada kita, kepada kami, gunung tidak bisa ditaklukkan. Kalian ke Himalaya menziarahi makam tertinggi di dunia. Kalau sudah sukses, beliau mengatakan, ingat misi kita adalah mengibarkan bendera merah putih. Jadi ketika di layer step, Pak Iwan terjatuh dengan berusaha sekuat tenaga keluar dari jeratan jatuh itu. Saya melihat Pak Misirin sudah di atas layer step dengan berbaring. Saya sebagai junior, sebagai anak buahnya merasa bertanggung jawab. Kalau toh saya kembali dengan pelatih, apa yang terjadi di satuan kami? Itu ada di otak kami, Pak. Akhirnya dengan tidak ada pelengkapan tali apapun, sehingga saya setelah berdoa di mayat, saya minta izin doa yang mendoakan saya di Indonesia, ya Allah sampaikanlah di situlah Pak. Dalam keadaan kami klimak hanya melangkah jatuh Pak, karena sudah 3 hari 3 malam. Air setetes pun tidak ada yang masuk dalam mulut saya. Rusia itu pelatih saya bawa alat kecil, selalu dia setiap jam dia oleskan di mulutnya. Saya minta, tidak pernah dikasih Pak. Yang mungkin bahasa saya yang salah, saya menyadari juga. Jadi seperti itu. Jadi saya menolong Pak Misirin. Seperti yang saya katakan, betul. Jadi Pak Misirin semangatnya luar biasa. Sampai kehabisan tenaga, jatuh bisa cuma nangis sampai terlentang. Pak Misirin, ayo kibari merah putih. Enggak, aku enggak ngelihat. Sudah enggak ngelihat Pak. Yang ditanyakan cuma apa? Mana anak saya, mana istri saya As? Sama yang saya katakan tadi. Pak, saya ini bukan prajurit pengecut. Tunggu sini, saya ngibari merah putih. Kalau nggak percaya silakan tanya. Baru saya ketemu apa Sherpa. Apa Sherpa turun. Asmun Jogodon, no, where is Freeport? Up, saya lari Pak. Lari dengan sempoyongan Pak, bayangkan. Itu kekuatan Allah Pak, dan Allah saya. Kenapa saya takbir? Hanya itu yang bisa keluar dari mulut saya. Karena saya tersandung oleh Freeport itu. Kalau saya nggak kesandung mungkin saya juga jatuh ke arah Tibet. Karena itulah batasnya, jatuh. Ingat saya, harus apa yang saya lakukan. Saya ingat pesan Mas Adi, saya nanti karena saya junior, saya akan kibarkan merah putih di puncak. Kalau saya dipercaya, dipilih jadi tim inti. Kalau perlu nyanyi padamu negeri, teman-teman bilang, jangan begitu As.
Orang kalau sudah di ketinggian 8.000, boro-boro berpikir begitu. Tapi itu semua sudah saya lakukan. Cuma sayang karena tidak ada dokumen menyanyikan pada negeri. Itu pun hanya Pak, terus terang. Tapi otak batin saya menyanyikan lagu itu dan mengucapkan takbir itu karena itulah kekuasaan Sang Pencipta. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penyerahan rekor muri yang diserahkan oleh Bapak Jaya Suprana kepada Bapak Serka Purnawirawan Asmujiono. Ya, dan selamat kami ucapkan kepada Bapak Serka Purnawirawan Asmujiono. Saya ucapkan terima kasih. Rekor muri ini bukan hanya untuk saya, tapi inilah wujud bimbingan dan pengarahan dari rekan-rekan pendaki dan pecinta alam seluruh Indonesia. Jadi inilah persembahan buat kita, buat bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kita kepada mereka-mereka di antara kita yang telah rela memberi yang terbaik yang bisa mereka memberi demi kehormatan bangsa Indonesia. Saya kira itu makna daripada acara ini, dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para penggagas peringatan ini. Terima kasih kepada Pak Jaya Suprana yang akhirnya bisa memberi suatu pengakuan yang akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, memberi pengakuan kepada prestasi seorang putra Indonesia, Asmujiono, yang telah membuktikan diri mampu membuat prestasi kaliber dunia. Dan juga kepada tim yang lain, karena ini adalah usaha tim. Mereka-mereka yang tidak sampai ke puncak, tapi yang merintis, yang mendorong, yang mengorganisir, semuanya akhirnya membuat suatu prestasi bangsa. Orang-orang seperti Misirin, Iwan Setiawan, dan semuanya kawan-kawan dari semua organisasi yang ikut dalam usaha itu, ini adalah usaha bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita waktu itu didorong oleh semangat tidak mau bangsa kita kalah dengan bangsa lain. Jadi terus terang saja, waktu itu kita sudah punya gagasan lama untuk mengibarkan merah putih di puncak tertinggi dunia. Sudah sejak tahun 80-an. Tetapi kita selalu tidak punya sponsor, selalu kekurangan uang, tidak bisa terkumpul kemampuan untuk mengirim ekspedisi ini. Sampai suatu saat tahun 96 kalau tidak salah, 95 akhir 96, kita dengar ada pernyataan dari seorang Perdana Menteri negara tetangga kita yang menyatakan akan mengibarkan bendera
mereka, kalau tidak salah pada tanggal yang disebut waktu itu adalah, kalau tidak salah, tanggal Mei, 10 Mei tahun 96. Mereka umumkan 10 Mei 96. Nah, pada saat itu saya kumpulkan beberapa junior saya, perwira-perwira di Kopassus, dan beberapa tokoh dari pencinta alam Indonesia, dari beberapa kampus. Saya tanya, kita negara terbesar di Asia Tenggara, apa kita tidak berbuat apa-apa? Apa kita rela mereka akan lebih dulu dari kita? Dan kalau Olimpiade itu tiap 4 tahun. Kalau Piala Dunia sepak bola tiap 4 tahun. Tapi kalau sudah di puncak Everest itu hanya sekali terjadi dalam sejarah. Jadi bagi kita waktu itu kesimpulan, risiko terlalu besar untuk kehormatan bangsa Indonesia. Sehingga saya tanya junior-junior, mereka mengatakan bisa. Kemudian saya kumpulkan dan akhirnya kita wujudkan suatu ekspedisi di mana waktu itu tantangannya besar. Bahkan saya dituduh orang gila. Pelatih yang terbaik di dunia pun namanya Anatoly Bukrev. Kita cari, kita bawa. Dia juga mengatakan, Jenderal, dibutuhkan waktu 3 tahun untuk persiapan. Waktu itu September 95. Saya katakan tidak ada waktu 3 tahun. Kita harus, merah putih harus di puncak Everest sebelum 10 Mei 96. Dia mengatakan impossible. Tetapi saya akhirnya agak memaksakan. Saya katakan ini kepentingan bangsa Indonesia. Anda mau bantu atau tidak? Akhirnya dia mengatakan, saya mau lihat calon anggota Anda. Kumpulkan yang terbaik. Nah, saya keliling. Saya pilih yang terbaik dari Kopassus, saya pilih yang terbaik dari pecinta alam. Kalau tidak salah ada Wanadri, Mapala, ada beberapa organisasi lain. Kita kumpulkan di Cijantung dan Anatoly Bukrev melihat. Setelah 1 jam dia masuk kantor saya, dia mengatakan, Jenderal, dari apa yang saya lihat, mungkin bisa. Dia katakan, mungkin bisa. Saya tanya, dari mana kau menilai? Kamu lihat mereka, tapi kamu tidak menguji mereka. Iya, saya belum menguji mereka. Tapi Jenderal, saya lihat mata mereka. Saya lihat di dalam mata mereka ada semangat. Jadi mungkin bisa berhasil. Jadi ini pengakuan si pelatih Rusia ini yang sudah almarhum. Dia melihat matanya anak-anak muda kita. Di matanya menurut Anatoly, saya melihat ada semangat. Mereka ingin berbuat yang terbaik. Saya kira mungkin bisa berhasil. Oke, kalau Anda mengira mungkin berhasil, kita laksanakan. Apa yang Anda butuh, kita akan cari. Siapa yang Anda pilih yang terbaik, silakan Anda pilih dari yang ada. Ini Asmudjono, saya mau cerita lagi sesuatu, cerita. Jadi Asmudjono ini sebetulnya nggak lulus tes masuk Kopassus. Nggak lulus. Karena terlalu pendek. Saya membuat peraturan Komando Indonesia harus tinggi. Jadi mulai tahun saya pasang syarat
untuk masuk komando harus tingginya minimal 168 cm. 168. Waktu tes Asmujiono kalau tidak salah 165. Ya. Jadi dinyatakan tidak lulus. Tetapi datang perwira-perwira bawahan saya protes, "Pak, ini anak semangat. Dia larinya paling baik, fisiknya paling baik, sikapnya paling baik. Tetapi syarat tidak memenuhi syarat. Harus dinyatakan tidak lulus." Dan saya waktu itu agak kenceng mempertahankan syarat. Saya bilang, ya kalau syaratnya tidak memenuhi syarat, ya nggak bisa lulus. Tetap protes anak buah. Jadi saudara-saudara, yang saya simak, yang saya belajar, kadang-kadang anak buah yang berani protes ke komandan justru menyelamatkan kepentingan yang besar. Jadi ada beberapa kolonel saya pada saat itu yang nggak mau terima keputusan, datang lagi ke saya. Lama-lama saya kesel juga ini. Kolonel ini ada nggak hari ini datang? Namanya Tono Suratman, Kolonel Tono Suratman. Sekarang Mayor Jenderal Ketua KONI. Bolak-balik menghadap saya, kesel juga saya. Mana ini Asmujiono? Kok bolak-balik 5 kali kamu menghadap saya hanya soal Asmujiono ini. Tapi nggak bisa Pak, ini semangat, sayang Kopassus kehilangan dia. Ah, mana anak buahnya? Bawa sini. Datanglah saya lihat. Memang waktu itu kurus, pendek lagi. Tapi entah apa, di semangatnya, kamu bener mau masuk Kopassus? Siap. Jadi memang kadang-kadang mata, ucapan, ini Asmujiono nggak mengerti bagaimana bicara tidak semangat. Ya kan? Semangat. Jadi saya terkesan juga. Ya sudah, kali ini kita terima di bawah 168. Jadi itu keputusan saya yang paling saya syukuri. Kita bikin pengecualian bagi mereka yang punya kelebihan semangat. Dan akhirnya terbukti, dialah yang sampai ke puncak tertinggi dunia, saudara-saudara. Jadi saya tidak tahu ceritanya bahwa dia ini yatim piatu, bahwa dia pindah-pindah keluar, saya tidak tahu. Tetapi ternyata yang diberi oleh Tuhan sampai ke puncak adalah orang yang sebenarnya tidak lulus tes masuk Kopassus. Ya. Melalui perantara-perantara, karena ada juga kolonel-kolonel, mayor-mayor, kapten-kapten yang cerewet, berani membantah dan Kopassus waktu itu. Waktu itu Brigjen Prabowo Subianto terkenal agak galak. Kalau sekarang udah baik Pak ya, Pak. Benar Pak. Pelajaran bagi kita semua adalah jangan menilai orang hanya dari sekelumit keterangan. Ketahuilah riwayatnya sebenarnya, dan sesuatu yang saya belajar dari pelatih Rusia, kita harus nangkep semangat dan getaran jiwanya. Itu yang bisa dilihat di mata anak-anak muda ini. Alhamdulillah kita berprestasi. Terima kasih Pak Fadlizon, terima kasih tokoh-tokoh yang hadir. Kita memperingati keberhasilan kita dan kita yakin bahwa kalau Indonesia punya kehendak, punya semangat, saya kira tidak ada yang tidak bisa kita capai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebaikan saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama kita memperingati
17 tahun berkibarnya merah putih di puncak tertinggi dunia. 17, 1 tambah 7, 8. 26 April, 2 tambah 6, 8. Jadi 8 ini angka yang baik. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.